your response to all this, and in particular, start with my decision to name Charles and Kate last night. My lords, ladies and gentlemen, it is my most sorrowful duty. Camilla tampak kembali memposisikan diri di tengah badai media setelah sebelumnya menjadi pihak ketiga dalam pernikahan kerajaan, kali ini dengan rencana baru yang melibatkan pewaris takhta masa depan. Di balik dinding Istana Buckingham, keputusan Raja Charles III telah memicu gejolak. Pilihannya untuk menganugerahkan gelar ksatria kepada James, putra Pangeran Edward dan pewaris sah garis keturunan Windsor, merupakan tindakan diam-diam yang penuh makna. Sebuah deklarasi perlawanan internal, seolah perang tersembunyi sedang berlangsung. Namun Camilla, ratu yang bangga dan berambisi tinggi, menolak untuk tinggal diam. Matanya bersinar penuh tekad, pikirannya menyimpan rencana berbahaya, mengangkat keponakannya, Freddie, ke kedudukan setara kerajaan, bahkan jika itu berarti harus meruntuhkan takhta itu sendiri. Saat bisikan-bisikan mulai bergema di lorong-lorong batu dingin istana, sebuah surat palsu yang disegel dengan lambang kerajaan muncul, mengancam akan memecah belah monarki dari dalam. Dalam pertarungan tanpa belas kasihan ini, kesetiaan dan cinta dipaksa mencapai titik patah oleh ambisi dan pengkhianatan. Di ruang Dewan Istana, suasana terasa sesak, penuh ketegangan. Seolah dinding-dindingnya sendiri menanti konflik yang akan meledak. Raja Charles III duduk di ujung meja kayu ek yang luas. Tangannya yang kurus bertumpu pada sebuah dekret yang belum ditandatangani. Tinta hitam yang membentang di atas perkamen berkilau tajam di bawah cahaya lampu kristal, seperti pedang yang menanti saatnya digunakan. Cahaya dari lampu gantung menyoroti wajahnya dengan keras, menonjolkan tiap kerutan yang terukir oleh waktu dan tugas, serta kedalaman matanya yang mencerminkan beban warisan Windsor. Di hadapannya berdiri Pangeran Edward, adik termuda para pangeran kerajaan. Posturnya tegap, suaranya mantap meski dipenuhi emosi. James adalah pilihan yang tepat, saudaraku. Ujarnya pelan, jemarinya menggenggam erat seolah ingin menguatkan tekadnya. Memberinya gelar Adipati Kent akan memperkuat garis keturunan Windsor dan menjaga tradisi dari mereka yang mengincar takhta. Charles mengangguk, namun keraguan masih terlihat di ujung jarinya. Ia tahu tindakan ini bukan sekadar simbol upacara, ini adalah langkah yang bisa membelah keluarga. Ini, gumamnya dengan nada dingin dan sengaja, batas antara ketertiban dan kekacauan. Jika kita gagal melindungi garis keturunan Windsor, monarki akan runtuh. Namun kegelisahan tetap mengendap dalam hatinya. Ia tahu Camilla, sosok yang teguh namun sangat bangga, tidak akan menerima ditinggalkan di belakang. Edward mendekat, kekhawatiran terlihat di matanya. Saudaraku, ini soal Camilla. Ia mulai hati-hati, seolah menyebut nama itu saja bisa memicu kekacauan. Charles menghentikannya dengan isyarat tangan. Dia akan memahami, katanya yakin, meski getaran di suaranya mengungkap keraguan. Pandangannya kembali ke dekret itu, membayangkan bagaimana tanda tangannya bisa mengamankan masa depan James, sekaligus menandai awal perpecahan kerajaan. Namun dia tidak menghapena itu. Kita harus menunggu, ujarnya akhirnya, mendorong kertas itu ke samping. Pengumuman semacam ini akan menimbulkan gelombang di seluruh istana. Kita perlu segala sesuatu yang siap sebelum dibuka ke publik. Edward mengangguk, tapi garis bibirnya yang kencang menunjukkan bahwa ketegangan belum benar-benar berakhir. Bibirnya yang terkunci menunjukkan apa yang sudah sama-sama mereka pahami. Kendali di dalam istana Buckingham hanyalah ilusi belaka. Beberapa jam kemudian, di sebuah ruang duduk terpencil, Ratu Camilla berdiri di dekat jendela tinggi yang menghadap ke taman basah oleh hujan. Tetes-tetes air turun pelan, tak terhiraukan oleh tatapan tajam dan penuh perhitungannya. Jemarinya mencengkeram kipas bulu dengan erat hingga buku-buku jarinya memucat. Seorang pelayan gemetar masuk perlahan, membungkuk dalam-dalam sebelum berbisik, "Yang mulia!" Kabar dari ruang dewan. Yang mulia berniat menjadikan James muda sebagai Adipati Kent, demi menjaga warisan Windsor. Pernyataan itu menusuknya seperti pisau. Ia berbalik cepat, kemarahan menyala di matanya, bibirnya tertekuk menjadi garis pucat tanpa warna. Lagi-lagi angin berubah, desisnya setiap kata bergetar penuh racun. Apakah aku bukan keluarga? Disingkirkan seolah tak layak menyentuh cahaya mahkota. Dengan gerakan kasar, kipas itu patah di tangannya, bulu-bulunya berserakan di lantai, bagai sayap-sayap yang jatuh. Pelayan itu mundur, membungkuk lagi, terlalu takut untuk menatapnya. Camilla berjalan kembali ke jendela, matanya tertuju pada sosok cucunya yang berusia 10 tahun, Freddie yang sedang bermain riang di taman yang basah. Rambut emasnya berkilau saat ia tertawa, polos, bersinar, tak sadar akan badai yang mulai menggumpal di atas kepalanya. Bagi Camilla, Freddie bukan sekadar anak kecil. Ia adalah warisan, wadah dari kebanggaan dan ambisi yang tak terbatas. Kau lebih berharga daripada semuanya, bisiknya, suara lembut namun suram oleh janji gelap. Suatu hari nanti mereka semua akan menunduk padamu.
dan mereka akan menyesal telah meragukan tempatmu. Kemarahannya bukan sekadar amarah biasa. Ia berubah menjadi badai yang digerakkan oleh balas dendam dan visi besar. Keinginan Camilla tak hanya soal keadilan atau pengakuan, ia mendambakan dominasi. Ia tahu takhta bukanlah sumber kekuasaan sejati. Kekuasaan sebenarnya terletak pada diam, pada rahasia, pada arus tak terlihat dari pengaruh, hal-hal yang ia kuasai lebih baik daripada siapapun. Di ruang kerja Raja Charles III, cahaya redup dari lampu meja menyinari rak-rak kayu ek yang dipenuhi catatan-catatan raja-raja masa lalu. Duduk di balik meja, Charles membolak-balik halaman naskah tua, meski pikirannya jauh melenceng dari isi tulisan. Di hadapannya tergeletak dekrit yang belum ditandatangani, penunjukan James sebagai Adipati Ken. Keputusan yang bisa meledak kapan saja. Bisikan-bisikan sudah mulai menyebar, dan ia tahu Camilla, yang selalu waspada, pasti sudah menangkap angin perubahan ini. Tangannya menggenggam erat, menahan gelombang ketidaknyamanan yang naik dari dada. Ia mungkin raja, tapi bahkan mahkota pun tak bisa menghentikan arus gelap yang mengalir di dalam istana. Pintu terbuka tanpa peringatan. Camilla masuk dengan langkah mantap. Gaun sutra hitamnya berkibar di belakangnya seperti gelombang malam yang menelan cahaya ruangan. Matanya menyala, bukan karena duka, melainkan kemarahan yang diasah bertahun-tahun oleh skandal dan intrik. "Charles," desisnya, suaranya menusuk kesunyian. "Kau ingin menyingkirkan keluargaku, bukan? Freddy adalah darah dagingku, bagian dari istana ini. Mengapa ia harus diabaikan?" Charles mengangkat wajahnya, matanya keras seperti batu pahat, meski kelelahan sempat muncul di baliknya. Ia bangkit perlahan, menyiapkan diri menghadapi konfrontasi. "Camilla," ujarnya datar, "ini soal warisan Windsor. Bukan sesuatu yang bisa ditukar atau diperdagangkan. James adalah putra Edward, pewaris sah. Tradisi tak bisa diubah, bahkan untukmu sekalipun." Tangan Camilla membanting gelas kristal ke atas meja. Anggur merah tumpah, seperti darah yang mengalir di atas perkamen. "Tradisi?" desisnya dengan senyum sinis yang memutar bibirnya. "Tradisi yang kau sebut itu hanyalah alasan untuk menghapus nama keluargaku. Jika kau berani menyingkirkan Freddy, aku janji, upacaramu yang mulia itu tak akan berakhir baik." Suaranya penuh racun. Setiap kata jatuh berat dan final, bagai batu yang dilemparkan ke permukaan air tenang. Charles tetap diam, jemarinya mencengkeram tepi meja. Matanya tak lepas dari Camilla. Ia tahu, Camilla tak pernah mengancam tanpa dasar. Pikirannya tajam seperti pisau, harga dirinya tak bisa dilipat. Ia bukan hanya seorang ratu, ia juga rival yang tangguh. Namun mundur bukan pilihan. "Kau sudah melampaui batas," katanya akhirnya. Suara rendah namun menusuk. "Takhta ini tak akan diperintah oleh manipulasi. Ingatlah tempatmu." Di luar ruangan, Pangeran William berdiri bersandar pada dinding dingin, telinga ditempelkan ke pintu tebal. Kata-kata orang tuanya menembus kayu, setiap suku kata seperti luka. Biasanya tenang, kini ia merasa jantungnya berdetak kencang dalam rasa takut. Dekrit penunjukan James telah memicu gejolak, dan ia tahu pertengkaran ini hanyalah awal. Camilla bukan sekadar melindungi cucunya. Ia mempertahankan kehormatan yang ia rebut kembali setelah bertahun-tahun dicemooh publik. Namun Charles, teguh dalam tugasnya, takkan pernah menyerah. Tangan William menggenggam erat, napasnya pendek. "Jika ayah dan Camilla terus begini," bisiknya, suara pecah seperti kaca rapuh, "keluarga ini akan runtuh." Ia ingin masuk dan menghentikan mereka. Tapi tubuhnya tak bergerak. Meski ia pewaris takhta, saat ini ia hanyalah seorang anak, tak berdaya, terjepit antara kesetiaan dan ketakutan. Camilla akhirnya menerobos keluar dari ruangan, hak sepatunya mengetuk lantai batu dengan irama bagai drum perang. Ia tak menoleh, tapi kemarahan di matanya berkilau dengan niat berbahaya. Charles mungkin percaya dirinya penguasa kerajaan, tapi ia tahu lebih baik. Kekuasaan sejati tak tertulis di perkamen atau disematkan oleh gelar. Kekuasaan milik mereka yang berani merebutnya. Saat ia berjalan menjauh, sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya. Jika Charles ingin mempertahankan tradisi, maka ia akan tunjukkan pada dunia betapa mudahnya tradisi itu bisa hancur. Istana Buckingham terasa sesak di bawah beban keheningan, seolah dinding-dinding tua itu sendiri menanti badai yang mereka tahu akan datang. Di ruang pribadinya, Camilla duduk di depan meja rias. Cahaya lilin berdansa di wajahnya, membentuk garis-garis tajam yang penuh perhitungan. Di hadapannya tergeletak surat yang diterimanya malam sebelumnya. Daftar nama-nama yang tertulis rapi, masing-masing merupakan bidak di papan catur tak terlihat miliknya. Senyum dingin, tanpa kegembiraan, mengembang di bibirnya. Permainan telah dimulai. Ia memanggil pengawas pribadinya, suaranya rendah dan tepat, setiap kata diasah seperti baja. "Tunda pembuatan pakaian upacara James," perintahnya tanpa menoleh dari cermin. "Gunakan alasan apapun yang diperlukan, kekurangan bahan, penjahit yang kelelahan, apa saja yang bisa membeli waktu bagi kita." Pengawas itu membungkuk dalam-dalam, tangannya gemetar lalu pergi. Namun Camilla belum selesai. Ia mengambil pena dan menulis surat kepada kepala protokol,
meminta upacara ditunda karena kondisi kesehatan Yang Mulia yang menurun. Kebohongan itu meluncur halus dari tangannya, lembut seperti sutra, namun beracun di intinya. Setiap langkahnya, ia tahu, menggerogoti otoritas Charles secara diam-diam. Bangkit dari kursi, gaun sutra hitamnya berbisik pelan di atas lantai marmer. Bagai predator yang mengintai mangsanya. Pandangannya terarah ke taman, di mana Freddy kecil bermain riang tanpa sadar, menyusun kerikil menjadi benteng miniatur. Suatu hari nanti kau akan punya istana sungguhan, bisiknya, suara lembut namun menyimpan bara api. Dan jika aku harus membakar warisan Windsor untuk memberikannya padamu, maka begitulah adanya. Sementara itu di ruang kerjanya, Raja Charles III duduk di depan dekret yang belum ditandatangani, udara di sekitarnya terasa dingin oleh rasa tak nyaman. Seorang pengawal gugup melaporkan bahwa pakaian upacara James mengalami penundaan akibat kelangkaan pasokan. Mata Charles menyempit, jemarinya mengetuk permukaan kayu ek dengan irama terukur. Kebetulan? Gumamnya, meski ia sudah tahu jawabannya. Tangan halus Camilla ada di balik semua ini. Pengaruhnya, pemberontakan diam-diamnya, tapi ia tak meninggalkan jejak. Ia bangkit perlahan, pandangannya beralih ke taman yang sama, tempat Freddy tertawa di bawah cahaya siang yang pudar. Charles tidak membenci anak itu. Freddy adalah sosok polos, tak tersentuh ambisi neneknya. Namun Camilla, ia berbeda. Ular yang racunnya meresap melalui lorong-lorong dan dewan-dewan. Rahangnya mengeras, tinjunya menggenggam erat. Kau berani menentangku, bisiknya ke dalam kesunyian, maka kau akan belajar. Takhta ini takkan goyah begitu mudah. Dari lorong di luar, Pangeran William mengintip melalui celah pintu. Ayah telah mendengar soal penundaan pakaian upacara. Ia tak butuh konfirmasi lagi. Bayangan Camilla sudah cukup jelas. William mengenalnya terlalu baik. Bangga, cerdik, tak kenal lelah. Namun kali ini, manuvernya telah melampaui batas. Ia mendorong pintu, masuk ke dalam ruangan. Suaranya mendesak namun mantap. Ayah, katanya menatap tajam ke arah Charles. Jika kau biarkan dia terus memanipulasimu, hormat keluarga akan runtuh. Camilla bukan hanya berjuang untuk Freddy. Ia berjuang untuk mahkota itu sendiri. Charles berbalik, matanya bertemu dengan tatapan putranya. Peringatan William menusuk dalam, bukan karena keras, tapi karena mencerminkan ketakutannya sendiri. Kau pikir aku buta terhadap ini? Sahutnya dingin. Tapi aku butuh bukti, William. Tanpa itu, setiap langkah yang kulakukan akan membuatku terlihat sebagai tiran. Nada suaranya mengeras, tekadnya mengeras seperti baja. Tapi jangan salah paham, aku tak akan dikalahkan. William mengangguk, meski rasa takut masih menghantui hatinya. Ia terlalu mengenal ayahnya dan ibu tiri itu. Charles tak tergoyahkan dalam tugas, Camilla tak terbendung dalam ambisinya. Jika mereka bertabrakan, istana akan berubah menjadi medan perang, dan ia sang pewaris akan dipaksa memilih sisi. Pikiran itu membuatnya merinding. Kembali di kamarnya, Camilla membuka segel lilin pada amplop baru. Di dalamnya, balasan dari kepercayaannya, kepala protokol, yang mengonfirmasi penundaan upacara karena kondisi kesehatan Yang Mulia. Senyum tipis muncul di bibirnya. Lunch at Start Marilla berhasil. Permainan masih panjang, dan ia belum berniat berhenti. Senyumnya kembali muncul. Kali ini lebih tipis, lebih tajam. Ia tahu Charles akan segera menyadari intervensinya, tapi itu tak lagi penting. Setiap kemenangan, sekecil apapun, membawa Freddy semakin dekat untuk berdiri di samping atau bahkan di atas James. Ia menempatkan topi hitam berbulu di kepalanya, bayangannya berkilau seperti obsidian di bawah cahaya lilin. Charles, bisiknya pada ruangan kosong. Suaranya campuran ejekan dan janji. Kau boleh memakai mahkota, tapi kau lupa siapa aku. Dan aku tak pernah kalah. Di bawah cahaya lampu yang redup di ruang kerjanya, Raja Charles III duduk dalam hening, bagai prajurit tua yang bersiap menghadapi pertempuran. Tangan kurusnya yang megah memegang surat baru yang ditulisnya, garis-garis hitam tegas yang menyampaikan ultimatum belak-belakan kepada Camilla. Kau tak punya wewenang memberi perintah atas namaku. Hentikan rencana rahasia ini, atau konsekuensinya tak bisa dibatalkan. Ia menutupnya dengan segel kerajaan, lilin merah yang ditekan seperti darah beku, pengingat bahwa ia masih memakai mahkota, meski tugas dan kasih sayang terus merobek hatinya. Charles tahu Camilla telah melampaui batas. Penundaan pakaian, penundaan upacara, semua itu bertanda tangannya. Tapi ia takkan gentar. Bukan sekarang. Asia menyerahkan surat itu kepada seorang pengawal setia dengan suara rendah dan mantap. Berikan ini langsung kepada Ratu Permaisuri. Tak ada yang boleh membukanya selain dia. Pengawal itu membungkuk dan pergi, langkah kakinya bergema seperti detak jantung istana yang terukur. Charles bersandar, matanya melirik potret-potret leluhurnya yang tampak menilai. Ia sudah tahu Camilla takkan mundur. Ia mesti adalah api yang tak bisa dipadamkan. Di ruang pribadinya, Camilla berdiri di depan cermin besar.
Cahaya lilin menajamkan sorot matanya. Surat Charles tergeletak robek di atas meja, seolah harga dirinya sendiri yang terkoyak. Tak punya wewenang, gumamnya, amarah bergetar di suaranya. Namun senyum berbahaya mulai mengembang di bibirnya, seperti ular yang siap melompat. Charles, aku telah melewati skandal demi sampai di sini. Kau tak bisa memerintahku. Ia menolak tunduk. Alex membala dengan keberanian orang yang telah bertahan dari cercaan. Publik buat Camilla memerintahkan para pengawalnya untuk memastikan Freddie hadir di acara-acara kerajaan, kesempatan yang biasanya hanya diperuntukkan bagi darah Windsor. Di Parade Sandringham, ia berjalan bersama Freddie di sisinya. Anak 10 tahun itu mengenakan setelan biru kerajaan, rambut emasnya berkilauan di bawah sinar matahari. Tamu-tamu berbisik, terpecah antara kagum dan curiga, sementara senyum dingin dan penuh kemenangan Camilla menyampaikan pesannya. Freddie bukan sekadar setara James. Ia akan melampaui. Ia meningkatkan serangan di sebuah acara teh di rumah Clarence. Di tengah porselen halus dan denting piano yang lembut, Camilla membungkuk mendekati seorang jurnalis yang akrab. Lalu dengan kata-kata manis yang beracun, menyiratkan, mungkin keluarga Windsor hanya mengangkat mereka yang cocok masuk lingkaran mereka, bukan yang layak. Ucapannya menyebar ke redaksi-redaksi, menaburkan benih keraguan tentang netralitas Charles. Camilla tahu, di dalam istana ini, kekuasaan tak hanya digunakan melalui upacara resmi, tapi juga melalui bisikan-bisikan halus. Malam itu, ketika Charles dan Pangeran Edward membahas upacara James, suasana di ruangan terasa tegang bagai napas yang ditahan. Seorang pelayan gugup masuk. Yang mulia, Ratu Permaisuri membawa Freddie ke parade, dan Percy telah menangkap pernyataannya. Tinju Charles menggenggam erat hingga buku-buku jarinya memucat. Amarah mendidih di balik wajah tenangnya. Dia menentangku di depan umum, geramnya. Setiap suku katanya menghantam meja kayu seperti palu. Edward membungkuk, kekhawatiran terukir di wajahnya. Saudaraku, jika kita tak bertindak, ia akan membuat upacara ini jadi bahan tertawaan seluruh bangsa. Charles berjalan ke jendela, menatap ke arah taman tempat Freddie dulu bermain tanpa beban. Ia tak punya dendam pada anak itu. Freddie hanyalah bidak dalam ambisi neneknya. Namun Camilla, dengan harga diri yang tak bisa dilipat, memaksanya masuk ke dalam konflik yang tak pernah ia cari. Aku sudah memperingatkannya, ujar Charles, suara final. Jika dia ingin perang, aku akan buktikan takhta ini takkan goyah begitu saja. Beberapa jam kemudian, seorang pejabat protokol menyelinap masuk ke ruang kerja, gemetar sambil memegang amplop aneh. Yang mulia, bisiknya, saya menemukan ini di kantor, bertanda segel kerajaan tapi bukan dari Anda. Charles membukanya, dan wajahnya memburuk saat membaca isinya. Sebuah perintah palsu yang dirancang untuk membatalkan upacara James, dengan tulisan tangan yang nyaris sempurna meniru miliknya. Di sudut surat itu, satu bulu hitam tergeletak di atas meja. Jejak terakhir, bagai bayangan topi Camilla. Di ruang kerja yang sunyi di Istana Buckingham, Raja Charles III duduk di bawah cahaya lampu yang samar, matanya tertuju pada dokumen palsu yang dicap dengan segel kerajaan. Satu bulu hitam, kecil namun menuduh, berbaring di atas meja kayu ek. Sadari sebuah berintri yang mulai terurai. Charles tak berkedip. Ia tak gentar. Ia hanya menatap, diam, dan memutuskan. Permainan ini belum berakhir. Dan kali ini, ia tak akan biarkan siapapun mengatur jalannya. Tangannya mencengkeram meja, emosinya berada di tepi antara amarah dan penahanan seorang raja yang terlatih. Dokumen itu, tiruan hampir sempurna dari tulisan tangannya, adalah pukulan berani dari Camilla. Bukti nyata bahwa ia tengah memainkan permainan kekuasaan yang jauh melampaui takhta. Namun Charles menolak bertindak impulsif. Ia telah melewati terlalu banyak krisis untuk secara terbuka menuduh Camilla dan berisiko menjadikannya martir atau menyeret monarki ke dalam skandal. Alih-alih, ia menyelidiki kebenaran dengan diam-diam, bagai pemburu yang mengintai mangsanya. Ia memanggil seorang pengawal setia dengan suara rendah dan terkendali. Telusuri setiap detail surat ini, perintahnya, matanya dingin. Siapa yang mengantarnya? Siapa yang menyentuhnya? Siapa dalang di balik ini? Aku ingin semuanya. Pengawal itu membungkuk dan pergi, namun Charles sendiri terus menyelidik, menyaring laporan protokol, surat-surat yang saling dikirim, dan cerita bisikan dari para pejabat tingkat bawah. Catatan singkat seorang pegawai mengungkap bahwa kepala protokol menerima instruksi dari sumber dekat Ratu Permaisuri untuk menunda upacara. File terpisah menemukan pembayaran kecil dari rekening pribadi Camilla kepada seorang penjahit dengan arahan untuk menunda pembuatan pakaian James. Setiap potongan informasi menjadi batu di jalan yang mengarah kembali ke Camilla, dan Charles menyusunnya dengan hati-hati, bagai master catur yang menyiapkan langkah penentu. Ia tak terburu-buru, tudingan langsung akan mengguncang istana. Dan Camilla, cerdik dan bangga, akan mengubah setiap tuduhan menjadi senjata melawan dirinya. Jadi Charles membalas dalam diam. Ia mengeluarkan perintah baru, mengubah waktu upacara,
dan hanya membagikannya kepada Edward dan James melalui pesan kode yang dibawa oleh pengawal setia. Tidak boleh ada satu kata pun bocor. Peringatnya kepada Edward dalam pertemuan rahasia, nada suaranya keras seperti baja tempa. Camilla percaya ia memiliki keunggulan. Aku akan buktikan ia salah. Di ujung istana, di ruang duduk pribadinya, Camilla berdiri di depan cermin tinggi. Cahaya lilin memainkan bayangan di wajahnya dan membuat matanya bersinar. Ia merapikan topi hitam berbulunya dengan keyakinan orang yang telah bertahan dari skandal dan bangkit tanpa goyah. Yakin ia unggul. Kepala protokol telah terpengaruh, pers memperkuat insinuasinya soal favoritisme Windsor, sentimen publik mulai goyah. Ia membiarkan senyum dingin dan penuh kemenangan muncul di bibirnya. Ia memanggil Freddie. Anak 10 tahun itu maju, rambut emasnya berkilauan, mata polos bersinar penuh kepercayaan. Nenek, besok aku pakai baju mewah ya? Tanyanya, suara jernih bagai lonceng kecil. Camilla berjongkok, membelai pipi kecilnya, terpecah antara kasih sayang tulus dan ambisi yang ganas. Besok, bisiknya, lembut namun teguh, kau akan berdiri setara dengan James. Ia bangkit, menatap bayangan mereka di cermin. Freddie, simbol garis keturunannya, bendera yang ia angkat melawan keluarga Windsor. Camilla telah mengatur agar Freddie masuk ke aula besar selama upacara. Langkah berani yang dibungkus sebagai tuntutan keadilan di hadapan keluarga kerajaan. Ia yakin Charles takkan berani bertindak melawannya di depan seluruh bangsa. Menatap Freddie di cermin, anak itu tersenyum, tak sadar akan intrik yang mengelilinginya. Besok, ulangnya suara lembut namun tak bisa ditawar, kau akan berdiri setara dengan James. Dan aku akan membuat seluruh kerajaan menunduk padamu. Aula besar Istana Buckingham berkilauan di bawah lampu kristalnya. Setiap serpihan cahaya berkedip seperti bilah pedang yang siap berperang. Hari pelantikan telah tiba, namun udara terasa berat, penuh ketegangan dan antisipasi, seolah dinding-dindingnya sendiri bersiap menghadapi konflik. Raja Charles III berdiri di tengah, berpakaian merah tua, wajah tenang, tapi hatinya terbelah antara kebanggaan dan luka. Di hadapannya tergeletak dekret yang telah ditandatangani, menetapkan James sebagai Adipati Kent. Segel kerajaan merah menyala. Final, upacara ini bukan sekadar penghormatan. Ini adalah serangan terhitung Charles terhadap musuh terbesarnya, Camilla. Ia memandangi para bangsawan, pejabat, dan jurnalis yang berkumpul. Setiap wajah waspada, setiap napas tertahan. Ia tahu ia akan datang, membawa Freddie sebagai bentuk pemberontakan, percaya dirinya tak bisa disentuh, tapi kali ini dia sudah siap. Jadwal upacara telah diubah secara rahasia, hanya dibagikan kepada Edward dan James melalui instruksi kode. Camilla, secerdik apapun, sedang berjalan lurus ke dalam perangkapnya. Di koridor luar, Camilla mendekat. Gaun sutra hitamnya berbisik bagai sayap predator yang menyapu udara. Freddie berjalan di sisinya, mengenakan setelan biru kerajaan, rambut emasnya berkilauan, mata penuh kepercayaan anak kecil. Genggaman Camilla mengencang di sekitar tangan kecilnya. Senyumnya tetap tenang, dingin digerakkan oleh ambisi. Ia yakin kemenangan adalah miliknya. Kepala protokol berada di pihaknya. Pers telah menggemakan bisikannya soal ketidakadilan Windsor. Hari ini, ia akan membawa Freddie masuk ke aula di hadapan seluruh keluarga kerajaan untuk menuntut apa yang menurutnya hak Freddie. Hari ini, bisiknya pada Freddie, suara halus sebagai beludru namun tajam seperti pisau. Kau akan tunjukkan nilai dirimu. Ia mendorong pintu aula besar terbuka. Cahaya dari lampu kristal membanjiri tubuhnya, memaksanya berkedip, dan di dalam, di tengah ruangan, Charles berdiri tegak, menatapnya dengan mata yang tak lagi bersembunyi. Permainan telah dimulai, dan kali ini tidak teruang untuk kesalahan. Ruangan jatuh dalam hening, ratusan pasang mata berpaling ke arahnya. Namun sesuatu terasa salah. Charles sudah berdiri di samping James, dan upacara pelantikan telah dimulai. Camilla membeku selama setengah napas, lalu menyembunyikan kejutannya di balik senyum bangga yang telah ia latih bertahun-tahun. Nat mertontek majur, berpura-pura menguasai situasi yang sebenarnya telah lepas dari genggamannya. Pandangan Charles menatapnya seperti ujung pedang tajam. Ia telah memprediksi momen ini sejak pertama kali menemukan surat palsu itu. Di tangannya, dokumen-dokumen siap. Bukti yang dikumpulkan dengan teliti. Surat palsu. Instruksi rahasia, pembayaran kepada pejabat. Setiap detail telah disiapkan, setiap jebakan telah dipasang. Para hadirin, suara Charles bergema di ruang berkubah. Hari ini kita menegakkan warisan Windsor dengan menunjuk James, putra Pangeran Edward, sebagai Adipati Kent. Tepuk tangan merambat di ruangan. Namun Charles mengangkat tangan mantap menghentikannya. Dan kata-kata berikutnya menggelegar bagai petir. Sebelum kita lanjutkan, aku harus menyampaikan hal penting. Takhta tidak mentoleransi penipuan. Ia berbalik menghadap Camilla, matanya bertemu tanpa goyah, dingin. Sebuah rencana dirancang untuk menggagalkan upacara ini, deklarasinya.
sambil mengangkat surat palsu itu. Surat bertanda segel kerajaan, namun ditulis oleh tangan lain. Perintah palsu untuk membatalkan pelantikan. Bisikan-bisikan menyebar di antara tamu, kepala-kepala berputar ke arah Camilla. Charles tak berhenti. Nada suaranya tajam terukur. Aku memiliki bukti. Surat-surat, pembayaran, pengakuan dari mereka yang memilih melayani tipu daya daripada kewajiban. Camilla berdiri diam, senyumnya rapuh bagai kaca. Kegelisahan berkedip di matanya, meski wajahnya tetap tenang. Freddie menoleh ke sekeliling, bingung oleh tatapan-tatapan dan bisikan yang mengelilinginya. Suara Charles semakin kuat, bergema di seluruh aula. Takhta bukan alat tawar-menawar. Mereka yang menentang ketertiban akan menanggung akibat ambisi mereka. James maju untuk berlutut, menerima dekret di tengah gemuruh tepuk tangan yang mengguncang ruangan bagai badai. Setiap tepukan menyerang harga diri Camilla. Ia berdiri membeku, ketenangannya mulai retak. Topengnya terlepas, bibirnya bergetar, matanya berkilauan penuh amarah dan malu. Tepuk tangan menjadi deru di telinganya, setiap sorak-sorai bagai pisau yang menancap ke dalam martabatnya. Dulu ratu yang berpengaruh, kini berdiri telanjang di hadapan dunia. Tangannya mencengkeram tangan Freddie begitu erat, hingga anak itu mengeluarkan desahan pelan, yang nyaris tak ia dengar. Di dalam hatinya, amarah berputar menjadi satu pikiran. Bagaimana bisa mereka? Suara kecil Freddie menembus kegelapan amarahnya. Nenek, aku tak akan pakai baju mewah lagi? Tanyanya polos. Camilla berjongkok, menatap mata lebar dan tak mengerti itu. Di tatikulah, sesuatu yang gelap dan teguh menyala kembali di dalamnya. Ia menyisir rambut emasnya dengan lembut, sentuhannya bergetar tapi suaranya rendah dan pasti. Tidak sayangku, bisiknya, kata-katanya berat bagai janji. Kita akan punya sesuatu yang jauh lebih besar. Ia bangkit, mengumpulkan sisa-sisa ketenangannya dan membawa Freddie pergi. Gaun sutra hitamnya meninggalkan jejak di belakang, bagai sayap yang patah, mundur ke lorong gelap sementara tepuk tangan terus bergemuruh. Sebuah elegi bagi ratu yang tak mau menunduk. Di ruang kerja istana Buckingham yang sunyi, Raja Charles III duduk tak bergerak di bawah cahaya lampu yang lembut. Cahayanya memperdalam garis-garis wajahnya yang terukir oleh tugas dan warisan. Di hadapannya tergeletak sebuah dekret baru, huruf-huruf hitamnya menusuk perkamen bagai bilah. Setiap baris final, setiap kata adalah vonis. Ratu Permaisuri Camilla dicabut semua wewenangnya dalam urusan kerajaan. Ia dilarang ikut campur dalam segala urusan istana. Charles memegang pena dengan mantap, tangannya stabil, meski hatinya terasa berat bagai besi. Ia tak merasa bangga atas tindakan ini. Kemenangan tak berarti apa-apa jika harus mengorbankan persahabatan dengan orang yang pernah membagi hatinya. Namun pelanggaran Camilla, surat palsunya, pembayaran rahasia, ambisi tak terkendali, telah meninggalkan ia tanpa pilihan. Ia menandatangani. Lilin merah meleleh ke atas perkamen, meninggalkan cap gelap dan final. Bukan hanya menutup sebuah dokumen, tapi juga mengakhiri sebuah era. Charles menatap dekret itu lama, pandangannya jauh, seolah menembus dinding menuju wanita di luar sana. Ratu yang dulu berdiri di sisinya, kini berdiri sebagai lawan. Kau tak memberiku pilihan, gumamnya, suara rendah dan terakhir. Ia memanggil pengawal setia dan menyerahkan amplop itu. Berikan ini langsung kepada Ratu Permaisuri. Perintahnya, nada dingin dan terukur. Tak ada yang boleh tahu. Tak satu kata pun boleh keluar dari istana. Raja tahu kerahasiaan adalah segalanya. Jika dunia mengetahui kebenaran, martabat monarki akan hancur. Dan Camilla, yang terluka namun cerdik, akan menjadikan aibnya sebagai senjata. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah pecah. Kekuasaan tetap utuh, tapi cinta telah mati. Mahkota tak pernah terasa begitu berat. Di ruang duduk pribadinya, Camilla berdiri di depan cermin tinggi. Cahaya lilin yang berkedip memperlihatkan matanya yang menyala penuh luka dan amarah. Amplop robek tergeletak di meja, dekret terbentang bagai luka segar. Setiap kata menusuk dadanya. Wewenang dicabut, intervensi dilarang. Tak ada jalan pulang, tak ada penebusan. Ia tak menangis. Ia hanya menatap bayangannya dan tersenyum. Senyum yang dingin, senyum yang berjanji. Dan di balik senyum itu, api yang tak padam. Tangannya menggenggam erat hingga kuku menancap ke telapak, darah kecil mulai muncul. Bibirnya bergetar, napasnya tersendat oleh amarah yang nyaris tak terkendali. Perempuan yang pernah berjuang melawan skandal dan cercaan untuk berdiri di samping seorang raja, kini berdiri tanpa kekuasaan, dikeluarkan dari pengaruh, dikucilkan dari ruang kekuasaan. Dengan teriakan yang memecah kesunyian, ia membanting telapak tangannya ke atas meja. Cermin bergetar, bayangannya berdistorsi seolah kemarahan dalam dirinya mampu menghancurkan kaca. Bagaimana bisa kau? Teriaknya, suara pecah antara murka dan duka. Bagaimana bisa kau menjadikanku tak berarti? Matanya menyala, air mata menolak jatuh, aib berperang dengan luka hati. Di atas meja rias, topi hitam berbulunya masih berdiri.
Dulu lambang pemberontakan, kini hanya menjadi ejekan atas apa yang telah hilang. Camilla kembali menatap bayangannya, tapi gambaran yang kembali menatapnya bukan lagi seorang ratu. Ia adalah seorang perempuan yang runtuh, dikhianati oleh satu-satunya pria yang pernah ia percayai. Di balik dinding kamarnya, rahasia itu tetap terjaga. Bagi dunia luar, pasangan kerajaan masih tampak bersatu, tersenyum di depan kamera, melambaikan tangan kepada kerumunan. Namun di lorong-lorong dingin istana, sunyi yang mendominasi. Ikatan mereka, yang dulu kuat dan tak tergoyahkan, kini beku, bagai bara terakhir dari api yang padam oleh asapnya sendiri. Apa pendapat Anda tentang keputusan Raja Charles? Bagikan pikiran Anda di kolom komentar.